Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam, fi Palestin wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Ini muncul dua YouTuber yang sudah mempertegas tidak sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin dalam kategori yang paling sentral, yaitu tentang kitab sezaman. Yang pertama, Kang Upik Channel. Ya, beliau itu langsung bersuara tegas ketika Kiai Haji Imaduddin itu membantah edaran dari Pondok Pesantren Al Anwar 1 Sarang, ya. Di mana pernyataannya di situ adalah tidak ada ulama satupun yang mensyaratkan kitab sezaman. Lalu Kiai Haji Imaduddin ketika di Kongres PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah itu mengulang, ya, saya kira mengulang, karena tetap saja ujung-ujungnya adalah bermodal kalimat al-abdal, al-ulama atau an-nasabah al-abdaluh, khutun nasabati al-abdalih, begitu ya, atau kutubu an-nasabati an-nasabin, ya, al-abdal, ya, al-abdali, ya. Jadi itu saja. Jadi al-abdal ini kata Kiai Haji Imaduddin sezaman atau dari masa ke masa. Ya, ini dibantah oleh dua YouTuber, ya. Yang pertama Kang Upik tadi, yang kedua yang ahli ilmu, ya. Saya lihat kajian itu kitab semua, baca menjelaskan ya. Nggak kayak konten saya itu kan jarang saya begitu, ya. Kajian kitab klasik, salut, ya. Kajian kitab klasik ini malah banyak bantahannya. Cuma saya masih fokus kepada Al-Abdal. Jadi semuanya ini tidak sepakat kalau Al-Abdal itu dimaknai sezaman, ya. Walaupun bentuk tidak sepakatnya berbeda-beda. Kalau yang dari Kang Upik ini mengatakan bahwa dalam kitab itu, dalam kitab yang dipakai Kiai Haji Imaduddin itu kan itu turuk yang kedua. Kan turuk pertamanya ada Syuhrah wal Istifadah, lah. Sementara kalau kajian kitab klasik ini lebih mempertegas kepada Al-Abdal itu dimaknai zuhud. Jadi begini, ya, gambarannya. Ini saya sudah pernah bahas tapi masih saya simpan sebetulnya. Al-Abdal itu lebih kepada personality, lah, bahasanya, ya. Jadi kalau seseorang itu disebut sikoh sehingga riwayatnya itu dipercaya, itu kan dua syaratnya. Satu yang kembali kepada personalitinya, attitude, lah, bahasanya, ya. Atau emotional question mungkin kalau bahasa kerennya. Itu adalah bahasanya. Adalah itu orang baik-baik, ya. Tidak terkenal sebagai tukang bohong, tidak terkenal sebagai orang yang tidak bisa menjaga muruah. Pokoknya bukan orang tidak baik-baik. Orang baik-baik, lah, adalah. Nah, Al-Abdal itu di atasnya adalah. Ya, artinya ahli ibadah atau zuhud atau ada prestasi-prestasi secara personality, secara perilaku. Itu al-abdal, begitu, ya, yang umum dipakai. Sementara kalau sikoh bukan hanya abdal saja, bukan hanya adalah saja, ada adoptuh, ya. Jadi kecerdasan intelektual, kemampuan menghafal hadis dan sebagainya. Itu, ya. Jadi tidak semua yang abdal itu mesti sikoh. Begitu juga tidak semua yang sikoh itu mesti abdal. Bahkan saya sudah pernah janjikan itu. Ada sebuah dirosah ta'siliyah, studi analisa bagaimana seorang pakar itu di kampus, ya, di Oman kalau tidak salah, mengkompilasikan berapa kali kalimat abdal dipakai ketika orang atau ulama bicara tentang jarh wa ta'dil, ya. Jadi ulama-ulama yang disifati abdal itu dihitung di situ banyak sekali, ratusan bahkan, ya. Dan ternyata dari ratusan ulama yang abdal itu ada yang doif. Nah, itu penjelasannya. Karena abdal ini hanya ke personalitinya. Jadi hanya separuh dari syaratnya sikoh untuk disebut abdal. Sehingga banyak dari perawi-perawi yang disifati abdal tetapi malah doif karena tidak dobit. Nah, gitu, ya. Kemudian di situ juga dijelaskan abdal itu dipakai oleh ulama berbeda-beda makna. Salah satunya adalah ketika tentang wali badal atau wali abdal. Itu adalah wali
yang setiap mereka wafat ada penggantinya, wafat ada penggantinya. Itulah bahasanya abdal itu badal, pengganti, begitu ya. Ada bahkan yang lebih ekstrim ya, Ibnu Hajar yang mengatakan ya, abdal itu adalah seorang wali yang kalau dia nggak ada bepergian, di situ ada pengganti yang ada apa ya, penampakan yang menyerupainya. Ada begitu ya. Jadi abdal di situ kok sudah diteliti oleh seorang pakar ya. Ratusan kitab di situ, 193 kitab kalau nggak salah. Memuat di situ tentang apa itu abdal, satu pun tidak ada yang menjelaskan seperti Ki Haji Imaduddin itu. Yaitu dari masa ke masa, kecuali tentang ulama sufi dalam bab sufi, pandangan ulama sufi tentang wali abdal. Wali kalau yang mana jumlahnya tetap, kalau sudah wafat ganti itu. Bahasa badal ganti mengganti di situ, ewat atau kholaf pengganti hanya di situ saja. Saya sudah malas mau membuka kitabnya karena sudah pernah saya bahas. Tetapi ada kata kunci sebetulnya, ini mungkin yang pengembangan dari yang belum saya bicarakan sebelumnya. Kalau dibaca semua kitabnya Ki Haji Imaduddin yang bicara tentang ulama abdal itu, ada di bagian akhir-akhir itu, ada di sebelah itu, coba Anda baca itu. Kalau an-nasabun al-abdal, karena jamak mensifati jamak kan begitu ya. Kalau an-nasabah kan mufrad, maka sifatnya juga mufrad al-badal gitu ya. Kemudian di situ ada keterangannya apa itu ya? Apa itu sih an-nasabah al-abdal itu? Yasra'u an-nasabah al-badalu. Wa huwa an-nasabah al-badal itu apa? Ya. Alladzi yahfadullahu bihi hadzal ilmah. Kalau tidak salah begitu ya. Saya lupa cara membacanya. Hafidho yahfadu, mungkin saya salah nanti baca. Di mana dengan ulama nasab badal ini Allah menjaga ilmu ini wa yujaddiduhu bihi, dan Allah memperbaharui ilmu nasab ini bihi dengan an-nasabah al-abdal itu atau an-nasabah al-badal itu fi kulli mi'ati sanah, di setiap 100 tahun. Ini kok sepertinya maksudnya adalah para ulama mujaddid dalam ilmu nasab. Memang mujaddid itu Pak setiap 100 tahun, ya setiap generasi ke generasi per 100 tahun lah begitu. Cuma menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Al-Ubaidili masuk kepada mujaddid? Apakah Al-Umari masuk kepada mujaddid? Nggak akan Ki Haji Imaduddin itu menemukan keterangan itu ya. Yang masuk kepada mujaddid itu Fakhruddin Ar-Razi. Itu ucapannya As-Suyuti. Mujaddidul Qarnis Sadis salah satunya adalah Ar-Razi. Itu pun As-Suyuti tidak tahu kalau Ar-Razi mengarang kitab nasab. Kenapa? Karena ini kan lucu ya. Karena kitab nasabnya nggak ketemunya baru 850. Ditulis ulang oleh Wahid bin Samsuddin. Sehingga mau kamu baca dalam literasi manapun bicara tentang Ar-Razi, tidak pernah menyebut Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Misterius kitabnya, nggak pernah ada yang tahu gitu. Ya. Nggak pernah ada yang tahu. Kamu sampai ubek-ubek semua kitab tentang tarojumnya Ar-Razi, kecuali yang satu, Tabaqatu An-Nasabin. Kitabnya orang abad ke-13 apa abad ke-14 ya. Itu pun judul kitabnya bukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah pula, Bahrul Ansab. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh Ar-Razi menjelang hayatnya, ketika baru belajar ilmu nasab dari siapa itu? Al-Azwarqani kalau tidak salah ya, dari seorang sayyid yang lebih muda malah ya. Jadi sebetulnya Ar-Razi ini mujaddid. Oke lah kita cocok-cocokkan. Ar-Razinya mujaddid. Oke. Perhatikan mujaddid ya. Ulama-ulama sebelumnya tidak pernah menyebut nama putra Ahmad kecuali satu, yaitu Muhammad. Semuanya mesti menyebut Muhammad. Itu pun polanya pola musyajjar. Musyajjar itu disebut dari bawah. Bicara tentang Ahmad disebut dari cicitnya atau mungkin ke generasi keempat. Ada Maman bin Ahmad. Itu namanya musyajjar, disebut dari bawah. Sehingga memang tidak menyebut siapa saudara-saudaranya, tapi cuma men-tracking nasab orang ke atas. Kalau men-tracking nasab orang ke atas itu memang tidak menyebut saudara-saudaranya. Tapi kalau maksud dari atas, Maman punya anak berapa? Siapa saja? Mimin, Momon, Markonah. Markonah punya anak siapa aja? Mimin, Maman, Markonah, Mukidi. Mukidi punya anak, itu namanya mabsud kalau tidak salah, atau mubassat ya. Kalau mau saja dari bawah. Baru ketika Ar-Razi ini menuliskan tentang Ahmad, itu polanya itu mubassat, bukan musyajjar. Kenapa? Karena Ahmad punya anak 3. 1, 2, 3. Itu ya. Jadi misalnya kita pakai pola
mujaddid yang kita terapkan, maka Ar-Razi mujaddid. Berarti adalah yang terakhir yang dipakai. Kenapa? Karena mujaddid itu kan merevisi yang sebelumnya. Namanya membaharui. Kalau sama berarti kan nggak ada yang baru. Dan relevan, Ar-Razi membaharui. Sebelumnya cuma 3, 1 disebut 3 oleh Ar-Razi. Muncul di belakang hari As-Samarqandi. Siapa tahu As-Samarqandi juga mujaddidnya. Lalu menyebut Ubaidillah. Itu Pak, itu An-Nasabah Al-Abdal sesuai dengan kitab yang ditulis. Jadi mujaddid di setiap 100 tahun. Jadi kalau Kiai Haji Madudin memahami kitab, tolong dihargai penulisnya. Jangan kita membaca kitab orang, kita paksa pemahaman kita sendiri. Tidak ada menyebut mu'asoroh, itu tidak ada. Sezaman itu mu'asoroh. Objeknya adalah dengan satu masa tertentu. Memang sama dari generasi ke generasi. Tetapi ini kan karena bicara tentang saling ganti mengganti. Yang kedua bicara tentang mujaddid. Di mana satu mujaddid terus berlalu 100 tahun, ada lagi mujaddid dari masa ke masa. Sejak kapan dimulainya? Ya, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu harus dimulai dari ini sehingga sezaman dan sebagainya? Ini kan saya suka bahasanya siapa itu? Yang ngaji kitab klasik. Itu interpretasinya Kiai Haji Madudin saja. Al-Abdal itu sezaman gitu ya. Padahal kalau tulisannya enggak ada ulama mengatakan sezaman itu dengan bahasa Al-Abdal. Ya, yang ada itu mu'asoroh. Ya. Sezaman. Ngapain sih dia pakai bahasa Al-Abdal hanya untuk menjelaskan sezaman? Kenapa nggak ditulis Al-Mu'asoroh? Itu pun yang ada Al-Abdalnya hanya satu kitab itu. Yang lain nggak ada. Khotun Nasaba Al-Mawthuk, Khotun Nasaba Al-Mawthuk. Mesti begitu. Baru satu kitab itu ada Al-Abdal. Itu pun dia utuh penjelasannya. Al-Badal itu apa? Cuma Kiai Haji Madudin tidak baca semua. Baca sepotong di situ. Lalu dikaitkan dengan yang bawah dan sebagainya. Begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bicara secara teori, ya mesti maksa cocok-cocokan aja nanti, cocologi ya. Kalau Gus Jazuli malah ketika ditanya, kan itu pertanyaan untuk Gus Jazuli ya, apakah ada ulama nasab yang mengatakan ada kitab zaman? Kata Gus Jazuli, ya itu pakai logika saja. Pakai logika berarti ya. Sudah berarti mengatakan tidak ada lah, setidaknya kan begitu. Kenapa? Karena pertanyaannya apakah ada atau tidak ada. Ya, karena ini kalau ini jangan-jangan masuk kepada al-hidah anil jawab ya. Karena pertanyaannya cuma 2 saja. Jawabannya cuma 2, kan ada, tidak ada. Kalau bilang ada, mana kitabnya? Repot kan. Kalau bilang tidak ada, lalu kenapa Anda buat syarat? Maka jawabannya menjadi lain. Jadi al-ijabah itu bimalam yus'al, menjawab yang tidak ditanya. Kenapa? Karena kemungkinan jawabannya baik ijab atau nafi itu sama-sama hujjatun alaih, sama-sama menjatuhkan argumentasi. Bisa sulit ya. Jadi saya jadi ingat satu teori al-hidah sama dengan ketika penyembah berhala itu ditanya oleh Nabi Ibrahim, memangnya berhala ini bisa mendengar kalian atau bisa memberi manfaat? Jawaban kan cuma 2, bisa, tidak bisa. Pilih saja. Kalau kamu jawab bisa, jadi kayak orang tolol, batu kok. Gimana kamu mau bilang ini bisa dengar batu? Kalau jawab tidak bisa, ngapain kamu sembah? Nggak bisa apa-apa. Makanya mereka menghindari 2 jawaban itu. Akhirnya jawabannya adalah, ya kami menjumpai leluhur kami ya begitu. Nggak usah baca Al-Quran ya. Ini kan untuk roasting saja ya. Jadi begitu. Bahkan kalau yang lebih serius itu tentang Bishr al-Marisi itu. Ketika ditanya, apakah Allah itu punya ilmu? Halillahi ilmun. Dia kan Bishr ini kan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sementara kita tahu Al-Quran itu apa sih isinya? Kan ilmu Allah di situ. Informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan Allah kan. Terus pertanyaannya apakah Allah punya ilmu? Ini kalau dijawab punya, berarti otomatis menghantam hujahnya dia sendiri yang mengatakan Quran makhluk. Kenapa? Karena Quran ya ilmu Allah. Bagaimana mungkin ilmu Allah itu makhluk? Artinya apa kalau ilmu Allah itu makhluk? Kalau pengetahuan itu sesuatu yang, kalau pengetahuan Allah itu adalah sesuatu yang diciptakan, berarti sebelumnya tidak ada, bodoh. Mungkin Allah belajar lalu tahu. Kan gak mungkin ilmu Allah itu makhluk. Al-Qurannya kan ilmu Allah, berarti kok bisa Al-Qurannya makhluk, ilmu Allahnya bukan? Makanya kan terjebak 2 jawaban ini. Bishr paham bahwa tidak bisa menjawab dengan 2 jawaban itu, maka dia jawab yang lain. Allahu la yajhalu, Allah tidak bodoh. Sehingga jawaban itu keluar gitu ya dari yang ditanya. Karena yang ditanya cuma apakah Allah punya ilmu. Kalau dia jawab punya, berarti menganulir hujahnya bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran itu ilmu Allah. Ilmu Allah tidak mungkin makhluk. Kalau jawab tidak punya, bagaimana bisa? Tuhan kok tidak punya ilmu? Lalu berapa ayat yang harus dihapus? Yang menjelaskan kalau Allah itu maha alim. Makanya dia memberi jawaban yang nggak nyambung. Akhirnya Allahu la yajhalu.
Baru diputus oleh khalifah pada waktu itu. Al-hujjatu alaika ya bisa ya. Kamu sudah kalah. Kenapa? Kamu sudah tidak bisa menjawab yang ditanya. Tidak bisanya di sini bukan tidak atau bukan, tapi sudah terjebak di mana dua dari jawaban itu semuanya menghantam kamu. Artinya pemikiran kamu ini bermasalah. Allahumma hdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.